sahabat Hermina, tadi kita udah bahas kan tentang apa sih itu diabetes, gejala-gejalanya dan penyebabnya ya. Sekarang kita tanya-tanya lagi yuk ke dokter Melisa. Oke dokter, mungkin nih banyak ada yang mau aku tanya nih ke dokter. Kadang ada beberapa pasien itu ngeluh kakinya kesemutan, terus juga kakinya ngerasa kebas. Itu salah satu gejala diabetes bukan sih dok? Iya, itu kesemutan ya, yang sering dirasakan kan baal, terus kayak ditusuk jarum, kadang-kadang kalau parahnya sampai nggak bisa tidur. Ya itu memang salah satu gejala dari diabetes, itu namanya neuropati ya, neuropati perifer. Itu memang ada area-area tertentu yang paling sering tuh telapak tangan, telapak kaki, karena memang ujung-ujung saraf tuh paling banyak di telapak tangan, telapak kaki. Jadi mereka memang suka baal, kesemutan, bahkan kadang-kadang kalau misalkan pakai sepatu terlalu sempit itu kadang-kadang suka luka. Gitu. Neuropati itu juga macam-macam, bukan hanya di telapak tangan, telapak kaki juga. Ada yang neuropati sensorik itu yang ini ya, yang saraf rasa, lalu ada juga yang otonom, ada juga yang motorik gitu loh. Makanya kadang-kadang keluhan-keluhan pada orang diabetes tuh bisa banyak, misal gangguan di pencernaannya, di lambung misalkan, lalu terus di kesemutan, baal, belum lagi dari kelemahan ototnya dan yang lain-lain, dan di gangguan seksual juga kadang-kadang bisa berpengaruh gitu. Banyak ya dok? Iya. Untuk komplikasinya nih dok, lebih jauhnya seberapa bahaya sih komplikasi yang bisa ada pada pasien-pasien yang diabetes? Oke, diabetes itu banyak sekali ya komplikasinya. Jadi sebenarnya semua organ tuh bisa kena, cuma memang paling sering tuh yang kita saling khawatirkan tuh biasanya kena di kardiovaskularnya. Jadi di resiko jantung, dia juga meningkatkan 3 kali lipat resiko stroke, jantung. Terus dia bisa merusak retina mata, makanya matanya bisa buram, bahkan ada yang menyebabkan bisa sampai buta ya. Nah itu juga sama luka-luka juga. Kalau misalkan memang dia gangguan sensorik, dia bisa merasakan adanya luka, kadang-kadang bisa melepuh ya, luka sampai membusuk, kadang-kadang sampai perlu amputasi gitu. Jadi memang banyak komplikasi-komplikasi yang sangat berbahaya kalau misalkan dibiarkan terus-menerus gula darahnya tinggi dan tidak diobatin gitu. Belum lagi bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, dok. Seperti yang kita ketahui, penyebab nomor 1 orang gagal ginjal itu adalah diabetes. Diabetes. Iya, jadi bahaya banget. Banyak ya dok komplikasinya dan itu parah banget ya dok. Oke, gimana sih dok cara untuk mencegah itu semua, mencegah diabetesnya? Ya sebenarnya ada pilar-pilar pengobatan untuk pasien-pasien diabetes ya. Tapi memang yang pertama itu adalah kita harus menjaga pola makan, jadi diet gitu. Lalu kita ya harus memperhatikan lah apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah lalu olahraga, olahraga, dan ketiga itu juga pengobatan. Pengobatan tuh istilahnya harus berobat rutin ya, memeriksakan juga gula darahnya secara rutin gitu, berobat juga ke dokter, dan harus pencegahan komplikasi yang mungkin bisa timbul gitu. Tapi ya harus menjaga juga nih, jangan sampai kegemukan, jangan sampai obesitas gitu. Dan dengan cara itu kita harus memperhatikan asupan kalori yang kita makan, terus apa aja sih yang mesti dikurangi ya, bukan dipantang. Kalau dipantang sih mungkin sama sekali strict nggak boleh, tapi ini mungkin lebih dikurangi gitu porsi makannya. Lalu diet olahraga rutin gitu, misalkan seminggu misalkan 3 kali gitu. Jadi itu yang konsultasi juga ke dokter gizi misalkan untuk ngatur diet dan pola makannya ya. Seperti itu sih cara pencegahannya, Mil. Kalau untuk obat-obatannya itu dok, dia bisa langsung sembuh total atau memang terkontrol gitu dok? Artinya tetap minum obat dengan jaga makanan juga, atau memang dia bisa sembuh total tanpa obat? Oke, jadi kalau diabetes itu biasanya memang harus minum obat rutin ya, karena biasanya jarang sekali diabetes tuh yang memang benar-benar sembuh total gitu. Jadi biasanya kita bilangnya diabetes terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi kadang-kadang banyak juga pasien-pasien tuh atau masyarakat yang berpikir, oh saya sudah minum obat, udah diobatin, gula darah udah bagus, lalu stop dengan sendirinya. Padahal itu dengan minum obat makanya gula darahnya jadi stabil, bukan berarti dia jadi sembuh. Jadi ya harus rutin minum obat dan rutin kontrol juga ke dokternya, supaya nanti bisa diperiksa nih kira-kira komplikasi apanya yang sudah ada, sudah timbul, apa yang perlu dicegah, jangan sampai muncul komplikasi selanjutnya ya. Oke dok, berarti kan diabetes itu hanya bisa terkontrol dengan obat-obatan yang rutin. Nah sebenarnya kan ada beberapa pasien itu ngomong, aduh sering nih minum obat, kira-kira bakal kena ke ginjal nggak, atau apakah ada bahayanya dok untuk konsumsi obat yang setiap hari pasti dikonsumsi itu dok? Ya itu kan memang pertanyaan yang paling sering ya. Maksudnya kalau saya konsumsi obat tiap hari gimana nih ginjal saya gitu, mau darah tinggi, mau gula, semua pertanyaannya kayak gitu.
Nah, tapi kadang-kadang kita juga mesti tanya nih ke dokter, jangan hanya dengerin tetangga bilang, oh jangan minum obat itu nanti ginjalnya rusak. Padahal memang obat-obat diabetes itu didesain sedemikian rupa untuk bahkan melindungi ginjalnya dari komplikasi penyakitnya. Jadi yang bisa merusak ginjalnya itu adalah kalau gula darahnya itu tinggi. Jadi memang harus minum obat tiap hari supaya gula darahnya tetap stabil. Karena tiap hari kan kita tetap makan. Iya, betul, nah, semua yang kita makan itu akan dipecah jadi gula. Walaupun tidak manis ya, karbohidrat pun gitu dipecahnya jadi glukosa juga, jadi gula. Jadi bisa meningkatkan gula. Jadi obat itu diminum tiap hari secara rutin supaya gulanya stabil sehingga tidak gagal ginjal atau tidak muncul komplikasi lain yang disebabkan karena gula darahnya terlalu tinggi. Jadi bukan obat yang menyebabkan dia kerusakan ginjal, tapi dari penyakitnya gitu. Jadi jangan khawatir untuk minum obat diabetes bahkan untuk seumur. Oke, sahabat Hermina, tadi udah seru banget kan kita bahas tentang apa itu diabetes. Nah, sebenarnya bukan hanya ada diabetesnya aja, gula darah yang tinggi saja. Sebenarnya gula darah rendah juga bisa nyebabin gejala-gejalanya. Kalau penasaran, tetap ikutin Hermina Podcast.